takdir, belum memiliki rumah, mereka tinggal di sekitaran masjid, di emperan masjid. Dan mereka disebut Ahlus Sufa. Dari kata Ahlus Sufa ini kemudian muncul kelompok Sufi dalam kajian tasawuf. Apa kata Rasulullah kepada para tunawisma ini? Kata beliau begini, maukah kalian datang ke Buthan, datang ke Atik? Beliau menyebut dua tempat sentra peternakan. Di Buthan dan di Atik ini kalian ambil onta yang sehat, yang gemuk. Kalian boleh ambil 2 atau 3 onta yang sehat, yang gemuk. Tawaran ini sudah tentu disambut oleh Ahlus Sufa, para sahabat. Mau wahai Rasulullah? Karena Rasulullah menawarkan tidak membeli tapi gratis, majana. Tidak juga dengan cara yang memakan hak orang lain. Tidak mencuri, tidak menipu, tidak merampok dan lain sebagainya, tapi betul-betul gratis. Maka serempak mereka mengatakan, kami ingin itu wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, kenapa kalian tidak datang ke masjid? Kalian pelajari, kalian baca 2 ayat, maka itu lebih baik dari 2 onta yang sehat, yang gemuk. Hadis ini harus memotivasi kita semua bahwa belajar 1-2 ayat di rumah Allah, kita kaji bersama, ternyata menurut pandangan Rasulullah lebih baik daripada memperoleh harta dunia. Pada saat itu onta itu kan termasuk kendaraan yang mewah, kendaraan yang mahal. Tapi Rasulullah mengarahkan para sahabatnya itu memilih belajar 2 ayat, membaca 2 ayat di dalam masjid, ternyata lebih baik dari 2 onta yang sehat, yang gemuk. Apalagi tadi saya mendengar dari pembawa acara bahwa ini sebenarnya adalah kajian rutin. Ini sudah tentu satu hal yang baik, memakmurkan masjid dengan majelis ilmu. Karena itu keberadaan kita di sini mudah-mudahan senantiasa memperoleh kebaikan dan menjadi pemberat perjuangan kita di akhirat. Allahumma. Kajian kita pada siang hari ini tentang fikih siang. Yang jadi rujukan kita adalah putusan kaji tentang puasa. Jadi kalau fikih siang perspektif Muhammadiyah, ya putusan kaji yang ada di dalam HPT. Nanti kita akan lihat strukturnya. Itu ada 2 bahasan besar, ayat-ayat puasa dan 31 putusan kaji. Yang menarik adalah putusan kaji tentang puasa ini sudah diputuskan di Kongres ke-28, waktu itu belum bernama Muktamar, masih Kongres Muhammadiyah, ya, karena masih menggunakan ejaan lama. Tahun 1939 di Medan. Sudah ada yang lahir belum? Belum ada ya. Bahkan mungkin 2 kali lipat umurnya belum sampai. Jadi 82 tahun yang lalu. Pak Direktur berapa Pak usianya? Oh masih 67. Yang itu masih muda. Belum sampai 82. Seumur dengan putusan tarjih Muhammadiyah tentang puasa. Beberapa waktu yang lalu di Sabtu keempat kita sudah sempat ketemu dengan guru MTS. Kita bahas fikih to'aro. Itu juga diputuskan tahun 1939.
35, lebih awal lagi. Nah, putusan tadi tentang puasa itu adalah fikih puasa berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena dalil-dalilnya berasal dari Al-Quran, berasal dari hadis. Tapi karena seringkali dianggap ini punya Muhammadiyah, seakan-akan Muhammadiyah itu bukan Islam, gitu. Seakan Muhammadiyah itu sesuatu yang tidak merujuk pada Al-Quran dan hadis. Padahal putusan-putusan itu diambil dari Al-Quran dan hadis. Bahkan bahasa-bahasa putusannya, bahasa Arabnya itu ada kosakata yang dicantumkan sesuai bahasa dalilnya, sesuai bahasa Al-Qurannya atau bahasa hadisnya. Baik, kita mulai dengan membahas 5 ayat puasa dulu. Nanti saya berharap guru-guru agama, ya, guru-guru tafsir itu bisa menambahkan apa yang saya jelaskan dari 5 ayat ini. Guru MTS terutama, ya. Kalau guru SMK kan mengajarkan yang umum, tapi bukan berarti tidak paham. Saya kira bisa saja kalau sering berinteraksi dengan buku-buku agama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang pertama ini intisarinya perintah berpuasa. Allah panggil dengan identitas keimanan untuk melaksanakan suatu kewajiban yang mulia, yaitu ibadah puasa. Kalau Allah memanggil dengan identitas keimanan, maka apa yang dilakukan setelah ya ayyuhalladzina amanu itu dapat meningkatkan keimanan itu. Dalam hal ini puasa. Jadi kalau Allah setelah ya ayyuhalladzina amanu itu perintahkan puasa, berarti puasa yang dilakukan oleh orang mukmin akan meningkatkan keimanan. Dan bisa dipahami sebaliknya. Kalau puasa yang diwajibkan itu ditinggalkan, kalau puasa yang diperintahkan itu diabaikan, maka ini akan mengurangi keimanan atau bahkan melemahkan dan meniadakan keimanan. Na'udzubillah min. Dan karena yang dipanggil itu orang beriman, maka non mukmin atau non muslim yang tidak beriman kepada Allah tidak diperintahkan puasa. Bagaimana kalau mereka puasa? Kan kemarin ada yang nikah beda agama tuh, ya, istrinya muslimah, suaminya Katolik. Gimana kalau nanti pas Ramadan yang Katolik ikut-ikut puasa? Sudah tentu puasanya tidak sah, karena dasar diterimanya ibadah itu adalah ikhlas. Mengikhlaskan itu artinya memurnikan penyembahan, memurnikan ketauhidan hanya pada Allah. Jadi non muslim tidak dipanggil. Kalaupun dia ikut berpuasa, tidak sah puasanya. Tapi bolehlah kita berdoa untuk orang yang ikut puasa itu, mudah-mudahan dapat hidayah Islam. Ya, seperti misalnya saudaranya Ustaz Felix, sebelum masuk Islam kan ikut-ikut puasa. Ya, ternyata Allah anugerahkan hidayah Islam. Jadi kalau dari sisi sah tidaknya sudah tentu tidak sah. Adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud, dalam suatu pernyataannya, beliau kan ahli Al-Quran, ya. Bahkan boleh kita sebut qori'nya Rasulullah. Kenapa qori'nya Rasulullah? Karena beliau ini pernah dipanggil oleh Rasulullah untuk baca Quran di hadapan Nabi. Dengan segala kerendahan Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana saya membaca Al-Quran sementara Al-Quran itu diturunkan kepada Anda? Rasulullah mengatakan tidak apa-apa, karena saya ingin mendengar dari orang lain.
Nah, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ini kaitannya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Beliau mengatakan begini, idza sami'tallah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'alaiha sam'aka fa innahu khairun tu'maru bihi aw syarrun tunha. Kalau Anda mendengar Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, banyak atau tidak ya ayyuhalladzina amanu? Banyak ya? Ada berapa? Banyak, ada berapa? Ada berapa? 89. Semuanya berada di awal ayat, kecuali satu tentang ayat sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, terus ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallim. Itu satu-satunya yang diterima ayat. 88 yang lain itu ya ayyuhalladzina amanu di depan. Kalau ya ayyuhan nas ada berapa? 20 ya, ada 20. Kalau ya ayyuhan nabi, coba dihitung di Al-Quran. Ada 13 ya, ada 13. Kalau ya ayyuhan rasul, ya ayyuhan rasul ada berapa? Ada 2 aja. Ini yang paling gampang. Kalau ya ayyuhal kafirun ada berapa? Satu. Surat apa? Tapi kalau ya ayyuhalladzina kafarun berapa? Juga 1 ya. Nah, kembali kepada ya ayyuhalladzina. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, kalau Anda mendengar Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang baik-baik telinga Anda, konsentrasikan pendengaran Anda, karena setelah itu bisa jadi ada kebaikan yang Allah perintahkan atau ada keburukan yang Allah larang. Jadi kalau kita ambil kesimpulan pernyataan Abdullah bin Mas'ud ini, ya ayyuhalladzina amanu itu sebenarnya panggilan kasih sayang dari Allah. Kenapa? Karena Allah ingin beritahu kita berupa kebaikan untuk kita peroleh dengan kita kerjakan apa yang diperintahkan. Dan Allah ingin kita terhindar dari keburukan, dengan itu kita dilarang untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan, dilarang setelah ya ayyuhalladzina amanu. Dalam konteks ayat puasa, berarti ada kebaikan ketika orang beriman itu melaksanakan ibadah puasa. Karena itu seluruh tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan di AUM, di Amal Usaha Muhammadiyah, jangan sampai tidak puasa kecuali ada uzur syar'i. Tapi saya yakin dilihat dari wajah-wajahnya, ini wajah-wajah puasa, wajah-wajah sohib, yang perempuan wajah-wajah sohib. Ya, karena sohib untuk laki-laki, sohibah untuk perempuan. Jadi itu ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian kutiba alaikumusiyam. Kata kutiba menurut Al-Farra, salah seorang ahli tafsir, dalam kitabnya Ma'anil Quran, semua kutiba dalam Al-Quran itu bermakna furido. Furido itu artinya diwajibkan. Ada beberapa ayat tentang kutiba. Salah satunya kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Nah, di sini kita dihadapkan pada kata yang dalam bentuk jamak, asyam. Bentuk tunggalnya apa? Apa bentuk tunggal dari siam? Saum. Ya. Jadi kalau saum itu sekali, kalau siam itu berkali-kali.
Kedua-duanya ada dalam Al-Quran. Kalau dijumlahkan, kata siam plus saum itu jumlahnya 14. Hanya kata saum saja yang bukan bermakna ibadah seperti yang kita pahami sebagai puasa. Selebihnya kata siam itu bermakna puasa sebagai ibadah. Makanya kita temukan kata saum itu dalam kisah Bunda Maryam. Apa kisah Bunda Maryam? Beliau kan melahirkan tanpa suami. Beliau juga hamil tanpa suami. Sebagai manusia biasa itu sangat menekan secara psikologis. Apalagi orang-orang Yahudi sekitarnya bertanya-tanya, mana ini suaminya? Anda kan seorang ahli ibadah, kok bisa punya anak tanpa suami? Ini secara psikologis sangat menekan beliau. Karena itu Allah perintahkan Bunda Maryam bernazar saum. Faquli inni nazartu lirrahmani sauma. Katakanlah kepada mereka yang bertanya itu, aku bernazar kepada Tuhanku yang Maha Rahman untuk saum, untuk puasa. Tapi apa makna puasa di sini? Makna bahasa, menahan diri dari sesuatu. Al-imsak al-syai. Falan ukallimal yawma insiya. Aku tidak akan bicara dengan siapapun. Jadi dulu ada istilah miss no comment. Bunda Maryam itu sudah mengawali pernah jadi miss no comment juga. Karena beliau tidak ingin secara psikologis mendengar pertanyaan yang tidak jelas yang cenderung merendahkan beliau. Padahal mempunyai anak yang beliau kandung, yang beliau lahirkan itu adalah takdirnya Allah. Sehingga beliau berpuasa dalam pengertian bahasa, menahan diri dari berbicara. Falan ukallimal yawma insiya. Kalau sudah dipukul oleh kusirnya kok tidak mau jalan, itu disebut so'im. Kudanya itu so'im. Kalau kudanya betina, so'im mana? Ya, artinya menahan diri dari sesuatu itu disebut juga so'im atau so'mayasum, ya. Nah, pengertian bahasa ini selaras dengan pengertian syariat, yaitu menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri dengan niat karena Allah, mulai dari fajar sampai maghrib. Nah, itu pengertian puasa. Kapan syariat puasa Ramadan ini diturunkan? Apakah di Madinah Nabi sudah puasa Ramadan? Bapak Ibu? Belum, ya. Baru diturunkan di tahun kedua Hijrah, di bulan Sya'ban, bulan sebelum Ramadan, bulan ke-8 dalam urutan bulan-bulan Qamariyah. Karena bulan Ramadan itu bulan ke-9. Jadi turunnya perintah puasa Ramadan ini di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Karena Nabi itu setelah hijrah hanya berada 10 tahun di Madinah kemudian wafat, berarti beliau hanya mengalami puasa Ramadan berapa tahun? 9 tahun. Kalau Bapak Ibu sudah berapa tahun? Tergantung usia, ya. Semakin muda semakin panjang. Baik. Sekarang kita beralih pada kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Huruf kaf dalam bahasa Arab itu kan ada tasydid. Huruf yang digunakan untuk menyamakan antara kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya. Berarti puasa yang diwajibkan oleh Allah juga diwajibkan kepada orang sebelum umat Nabi Muhammad, sebelum kita. Tapi yang dimaksud orang sebelum kita itu adalah
ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Hanya saja menurut pendapat sebagian ulama, kesamaannya adalah pada perintah puasanya, bukan pada kaifiyat puasanya. Karena di dalam hadis Nabi ada sinyalemen perbedaan puasa kita dengan puasa mereka. Contoh, dalam hadis riwayat Muslim dari Amr bin As, Nabi mengatakan faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Beda puasa kami kaum muslimin dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Jadi makan sahur tidak mengawali puasa orang-orang terdahulu. Memang di awal disyariatkan puasa dulu juga nggak ada makan sahur. Kalau sudah tidur, kalau sudah selesai isya, sudah mulai puasa. Makanya malam hari bangun nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh hubungan suami istri. Dan itu dirasakan berat oleh para sahabat. Sehingga turun ayat kelima dari ayat-ayat puasa ini, uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lakum. Telah dihalalkan bagi kalian para suami, ya, di malam Ramadan, di seluruh malam Ramadan, untuk berhubungan dengan istri kalian. Mereka pakaian bagi kalian dan kalian juga pakaian bagi mereka. Maksudnya pakaian ini memperindah, menutup yang harus ditutup. Dalam hal ini adalah aib pasangan masing-masing. Jadi sebelumnya awal-awal disyariatkan puasa nggak ada sahur, ya. Tetapi kemudian Allah syariatkan melalui nabinya agar yang akan berpuasa itu untuk makan sahur. Karena dalam sahur itu ada keberkahan. Tasaharu fa inna bis sahuri barakah. Bahkan dalam hadis lain kata Nabi, jangan tinggalkan, fala tada'u, jangan kalian tinggalkan sahur. Walaupun kuat berpuasa tanpa sahur, tapi Nabi mengatakan jangan tinggalkan. Walaupun hukumnya sunnah muakkadah. Jangan kalian tinggalkan walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma'i. Walaupun salah seorang dari kalian hanya meneguk seteguk air. Jadi Bapak Ibu kalau malam sahur itu kok gak punya makanan atau kok gak punya selera makan, maka minumlah seteguk air, itu sudah termasuk sahur yang berkah. Dan yang disunahkan dalam sahur ini diakhirkan menjelang subuh. Karena kalau sahurnya jam 2, subuhnya masih jam 4 lewat, berpotensi apa? Nah, langsung gitu ya. Berpotensi apa? Tidur lagi. Jadi yang sunnah adalah mendekatkan sahur kita dengan menjelang waktu subuh. Sehingga di Indonesia ada fikih imsak 10 menit sebelum azan subuh. Apalagi azan subuh menurut putusan Tarjih tahun 2021 mundur 8 menit dari Kementerian Agama. Karena perbedaan melihat derajatnya. Kementerian Agama minus 20 derajat, Tarjih Muhammadiyah minus 18 derajat. Per derajat kurang lebih 4 menit. Sehingga azan di masjid-masjid Muhammadiyah mundur 8 menit. Berarti kalau sudah azan di masjid yang dibina oleh Nahdlatul Ulama atau Kementerian Agama, maka masih tersisa 8 menit untuk sahur. Tapi hemat saya, kalau sudah terdengar azan di masjid Nahdlatul Ulama, siap-siap saja untuk ke masjid, ya, bersih-bersih diri, ya, supaya nggak ragu-ragu, nanti malah ragu lagi, ya. Jadi perbedaan itu tidak menjadi masalah, ya. Karena di beberapa negara juga menggunakan minus 18 derajat, tidak hanya Tarjih Muhammadiyah. Dan 20 derajat itu sudah lama sekali, ya. Minus 20 derajat waktu subuh itu sudah sangat lama. Jadi itu diantara perbedaan puasa kita dengan puasa mereka. Apa tadi? Makan sahur. Sebenarnya yang tepat itu subuh, ya.
Sahur itu makanannya, aktivitasnya suhur. Sama dengan wudu. Wudu itu aktivitasnya air yang dipakai berwudu namanya wadu, ya pakai fathah, wadu. Sudah jadi bahasa Indonesia, wadu, tempat menampung ya, waduk. Baik, kita teruskan. Apalagi perbedaan puasa kita dengan puasa mereka? Kata Nabi, orang ahlul kitab kalau puasa berbukanya itu inda istibakin nujum, ketika sudah muncul bintang. Apakah setelah matahari terbenam langsung muncul bintang? Nah, masih menunggu beberapa saat. Ya, katakanlah setelah Isya itulah. Makanya Nabi menyuruh kita, dan ini sunnah, menyegerakan berbuka kalau sudah terbenam matahari. Kalau belum ya jangan menyegerakan berbuka. Lihat di rumah dokter itu buka jam 4. Tapi kalau masalah buka ini kita sudah sangat disiplin ya. Tidak perlu dilatih macam-macam. Waktunya gak diundurkan kalau berbuka, beda dengan subuh. Ya, belum waktunya sudah segala macam kuliner disiapkan. Ya, ini yang membedakan puasa kita dengan puasa mereka. Ada sisi sahur, ada sisi berbuka. Artinya apa? Bahwa benar kata ulama tadi, yang sama itu syariat atau kewajibannya. Adapun detail cara berpuasanya tidak sama. Karena syariat Nabi Muhammad itu penyempurna dari syariat-syariat sebelumnya. Berarti puasa itu bukan ibadah baru, bukan ibadah di zaman Nabi saja. Orang-orang terdahulu juga sudah berpuasa dalam pengertian menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Tetapi berkembang juga puasa selain itu. Ada yang puasa tidak mau makan yang putih-putih, akhirnya buat nasi kuning. Sama-sama nasi warnanya beda. Nah, di ujung ayat la'allakum tattaqun. Jadi tujuan teragung dari disyariatkan puasa adalah takwa. Kenapa takwa? Karena ketakwaan tolok ukur satu-satunya Allah untuk melihat manusia hamba Allah itu mulia atau tidak. Tidak ada tolok ukur lain. Ketampanan rupa tidak menjadikan otomatis seseorang mulia. Kalau seandainya ketampanan rupa yang jadi tolak ukur, pasti Pak Wahid paling mulia di sini. Ya, jadi bukan ketampanan fisik, tapi takwa. Kalau kekayaan yang jadi tolak ukur, pasti korun yang paling mulia di sisi Allah. Kalau seandainya tolak ukur adalah yang paling banyak pengikutnya, ini YouTuber yang paling mulia di sisi Allah, karena dia yang paling banyak subscribernya. Ternyata tidak, ya. Tolak ukurnya takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, supaya sampai ke situ Allah syariatkan ibadah-ibadah. Dan ibadah yang paling agung menyampaikan manusia pada kemuliaan itu adalah puasa. Karena itu sekali lagi jangan sampai menyampaikan puasa. Puasa ini menunjukkan kebenaran iman kita. Mungkin orang boleh saja sembunyi di kelas sana nggak ada orang, di kelas ini nggak ada orang, Bu Ruli sudah cabut kamera, terus dia makan, dia minum kan nggak tahu guru yang lain. Tapi kan nggak mungkin dia tidak menunjukkan kebenaran iman. Jadi di kala sepi dia puasa, di kala ramai pun dia puasa. Jadi ibadah puasa ini ibadah rahasia antara dia dengan Allah. Ya. Karena itulah Allah mengkhususkan puasa ini. Wasaumuli, puasa itu untukku. Menurut penjelasan ulama, karena Allah itu gak butuh ibadah seseorang,
Maksud firman Allah dalam hadis qudsi itu, puasa itu untukku adalah Allah yang paling tahu seseorang itu puasa atau tidak. Karena sembunyi-sembunyi bisa saja dia membatalkan. Tidak ada yang tahu orang lain, tapi Allah Maha tahu. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang memberi pahala. Apa ibadah lain Allah tidak beri pahala? Allah beri pahala. Tapi maksudnya, kalau ibadah selain puasa itu sudah ada ukuran-ukuran pahalanya. Berbuat baik sekali berbalas 10, berinfak 700, bisa 1000 dan seterusnya. Tapi untuk puasa tidak ada batasan pemberian pahala. Terserah Allah. Makanya ada ayat innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya orang bersabar, makna bersabar di dalam puasa, diberikan pahalanya tak terhingga. Jadi pahalanya besar. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita sambut puasa ini atau Ramadan ini dengan gembira. Senang kita berpuasa. Kalau Aremania itu Cortes bisa memasukkan bola ke lawan, senang pasti Aremania, sudah. Nah, bagaimana senang seperti itu juga dimiliki ketika memasuki bulan suci Ramadan. Senang masuk Ramadan. Jangan sampai mengeluh, aduh puasa lagi. Ya, aku harus ngasih THR lagi dan lain sebagainya. Jadi jangan mengeluh. Senanglah menjumpai Ramadan. Baik, karena keterbatasan waktu, 4 ayat berikutnya kita pending saja ya. Kita langsung ke putusan tarjih. Putusan tarjih ada 6 sub-bahasan. Bagaimana cara berpuasa, kaifiyat siam. Kemudian apa yang membatalkan puasa, mubtilatus shaum. Kemudian siapa yang wajib mengqadha, mayyajibu alaihil qadha. Kemudian yang keempat, mujtanibatus shaim, hal-hal yang harus dihindari oleh orang yang berpuasa. Kemudian as-suhur wal iftar, aktivitas sahur dan berbuka. Yang terakhir, fadhailul a'mal, apa amalan utama di bulan Ramadan selain puasa apa. Jadi sudah terstruktur dengan baik fikih puasanya Muhammadiyah ya, melalui putusan tadi. Jadi ada 6 bahasan. Kita awali yang pertama, bagaimana cara berpuasa. Idza syahidta syahra Ramadan, kalau Anda menyaksikan bulan Ramadan. Maksud menyaksikan berdasarkan ayat 185 surat Al-Baqarah, hadir, tidak bepergian, tidak sakit. Hadir di bulan Ramadan itu tidak sakit, tidak bepergian, yang membolehkan berbuka. Biru'yatil hilal, mengetahui Ramadan itu bisa dengan cara memantau hilal. Untuk Ramadan kali ini, menurut hisab, ketinggian hilal itu hanya 2 derajat. Jadi sulit dipantau, walaupun dengan teropong. Sehingga kemungkinan terjadi perbedaan masuknya Ramadan. Kalau Muhammadiyah sudah menetapkan melalui kriteria hisab hakiki wujudul hilal, bahwa Ramadan kita masuk hari apa? Hari Sabtu tanggal 2 April. Jadi malam sebelumnya sudah tarawih ya. Karena menurut Muhammadiyah sudah terjadi ijtima di seluruh Indonesia, hilal itu sudah tampak di atas ufuk, hanya ketinggiannya 2 derajat. Karena ketinggiannya yang terlalu rendah, sulit untuk dilihat dengan kasat mata. Makanya Gus Bahak sendiri mengatakan hisab itu qat'i, ru'yat itu mazunnah. Mazunnah itu artinya dugaan ya. Karena harus memantau. Ya bukan sekedar cahaya, jangan-jangan itu kapal selam kan. Karena pernah terjadi menurut Pak Sriatin ya, ahli hisab PWM Jawa Timur. Pak Sriatin itu orang Lamongan, itu beliau ahli palak. Itu pernah suatu ketika dikira hilal, ternyata setelah diamat dulu, ternyata kapal selam gitu. Nah jadi
menurut Gus Baha itu ru'yat itu adalah dugaan. Kenapa Nabi menggunakan itu? Karena orang belum tahu hitung-hitungan, orang belum menguasai astronomi. Pada saat itu kaum muslimin belum punya ilmu falak. Jadi sesuai dengan keadaan itu yang paling mudah lihat hilal. Kalau tidak kelihatan, genapkan Syaban menjadi 30 beres. Ya kan? Tidak perlu susah-susah belajar astronomi. Nah sekarang isyarat-isyarat keilmuan tentang astronomi itu sudah banyak dalam Al-Quran. Bahwa bulan itu mengelilingi matahari dan seterusnya, itu kan ada ayat-ayatnya. Dan seringkali gerhana itu pasti pakai hisab. Gak ada kiai itu, nanti tunggu lihat dulu gerhananya ada atau enggak. Pasti pakai hisab. Bahkan menurut hisab tahu persis jam sekian-sekian terjadi matahari ini, nanti sekian menit terjadi lagi begini. Itu kan hisab. Ya terlepas dari kontroversi, yang pasti bahwa ciri berkemajuan itu menggunakan hisab. Au syahadati adlin, orang lain yang lihat, dia kemudian bersaksi saya telah lihat hilal, yang mendengar persaksiannya boleh menjadikan dasar untuk berpuasa. Enggak harus lihat sendiri. Au bistikmali Sya'ban salasina yawman in gomma, menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari kalau mendung. Berarti pemantauan hilal itu dilakukan tanggal 29 Maghrib, jelang Maghrib. Karena untuk bisa melengkapkan ke 30 nggak mungkin dilakukan di tanggal 30, nanti jadi 31. Sementara jumlah hari dalam bulan Islam hakaza wa hakaza wa hakaza, kata Nabi, 29 30 30 29. Ini Nabi menutup satu jarinya untuk memberi isyarat bahwa jumlah hari dalam bulan Islam itu bisa 30, bisa juga 29. Berbeda dengan tahun miladiah, ada 28, ada 29, ada 30, ada juga 31. Kalau Ustaz Zaini lahir 32 ya. Baik. Au bil hisab. Jadi Muhammadiyah awal-awal itu juga menggunakan ruqyah. Ya. Tetapi ada alternatif hisab. Fasum mukhlisan niyataka lillah. Kalau sudah mengetahui dengan pasti masuknya Ramadan, karena kita tidak boleh puasa di hari yang diragukan, maka wajiblah berpuasa dengan mengikhlaskan niat karena Allah. Nah ini semua ibadah harus niat ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu, atau fasholli li rabbika wanhar, atau inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. 3 ayat ini dalil yang kuat bahwa ibadah termasuk puasa, sholat dan lain sebagainya jangan karena selain Allah. Ya, ibadah harus karena Allah. Itulah ibadah yang diterima. Wa ajmi asyam qabla al-fajri, tetapkan niat sebelum masuk fajar. Ini berlaku untuk semua puasa wajib. Jadi puasa wajib itu ada 4. Puasa Ramadan, puasa qada Ramadan, puasa nazar, dan puasa kafarah. Ya. Puasa karena melanggar suatu ajaran dalam Islam, kemudian dalam agama diwajibkan membayar kafarah, dan di dalam kafarah itu ada puasanya. Jadi kalau puasa wajib niatnya di malam. Jadi kalau sudah terlintas niat setelah Isya misalnya, saya akan berpuasa besok tanpa melapaskan menurut Muhammadiyah, maka itu dia sudah berniat. Jadi bisa setelah maghrib, setelah Isya, setelah tarawih, sebelum tidur, atau saat sahur. Ya, harus tetapkan niat. Karena tidak ada puasa untuk orang yang tidak berniat. Ulama berbeda pendapat tentang niat di awal bulan untuk keseluruhan hari di bulan Ramadan. Ada yang membolehkan. Tapi yang niat langsung 1 bulan, kalau di tengah-tengah Ramadan itu dia musafir, dia sakit, gak bisa melanjutkan puasa,
Nanti ketika sembuh masih bisa melanjutkan puasa, dia niat lagi yang wajib. Karena sudah terputus niatnya yang 1 bulan penuh itu dengan sakit, dengan safar. Kalau niat puasa sunnah boleh di pagi hari. Misalnya jam 9 Bapak Ibu sedang mengajar. Dari subuh tadi kok belum makan, belum minum, akhirnya niat puasa, ingin puasa. Boleh kalau puasanya puasa sunnah, apakah Daud, Senin Kemis, Yaumul Bid, Arafah, Asyura dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya illa an takuni haidun aw nufasa fakturi waqtihi fi yaumin akhar. Putusan 8. Kalau Anda wanita haid atau nifas wajib berbuka. Jadi perempuan haid dan nifas tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. Untuk puasa wajib qada, untuk sholat tidak ada qada. Kapan menggantinya? Di hari lain setelah Ramadan berakhir, sebelum masuk Ramadan berikutnya. Ibu-ibu sudah lunas hutangnya? Sudah ya? Bukan hutang di koperasi. Ya. Baik. Kemudian wa in kunta maridun aw ala safarin falakal iftar summa bihi mutatabi'an mutafarriqan fi ayyamin ukhra. Kalau Anda baik laki-laki maupun perempuan sakit atau dalam perjalanan boleh berbuka. Kalau tadi wajib berbuka, wanita haid dan nifas wajib berbuka, nggak boleh puasa. Kalau ini boleh berbuka, berarti boleh juga puasa. Karena sakit ada yang ringan, misalnya sakit batuk, pilek, dikit-dikit itu wajib puasa karena tidak ada pengaruh. Yang boleh berbuka itu kalau sakitnya dengan dia berpuasa memperlama kesembuhannya atau memperparah sakitnya, maka itu dia berbuka. Kalau dia puasa tetap sah puasanya, tidak terhitung untuk mengganti di hari lain, tapi hukumnya makruh. Makruh itu apa? Kalau dikerjakan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan berpahala, lebih baik. Jadi kalau sakit yang memperparah sakit atau memperlama kesembuhan, sebaiknya berbuka. Allah sudah memberikan keringanan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Boleh mengganti berturut-turut hari-harinya, boleh ganti terpisah-pisah. Tidak ada keharusan berturut-turut. Bahkan Ibunda Aisyah itu mengganti puasa karena haid di bulan Sya'ban. Jadi bulan-bulan terakhir sebelum Ramadan. Makanya tidak benar yang mengatakan jangan puasa sunnah sebelum bayar puasa wajib. Nah itu tidak benar. Karena waktunya muasa, waktunya sangat leluasa. Misalnya untuk puasa Syawal, saya mau puasa Syawal loh, kamu masih punya hutang, nggak boleh puasa Syawal. Tidak benar, ya. Karena puasa Syawal itu terbatas di Syawal saja. Ya ambil dulu puasa Syawal supaya mendapat keutamaan puasa setahun. Karena kalau orang puasa Ramadan, ya, kemudian ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan puasa dahar, puasa 1 tahun. Wa in syaqqa 'alaika shaum li kibarika aw maradin muzminin la yurjabuhu falakal iftar. Kalau misalnya Anda berat berpuasa karena sudah tua renta, kalau bapak-bapak masih kuat, masih berapa dari 67, belum termasuk kategori li kibarika. Aw maradin muzminin la yurjabuhu, atau sakit berkepanjangan dan kunjung sembuh. Jadi mungkin dia terhipus terus, ya, di ICU terus sepanjang hari. Maka apa kewajibannya? Falakal iftar aidon waqdi bin amin miskin likul yawmin muddun. Boleh berbuka, ya, atau harus berbuka dan bayarlah fidyah dengan memberi makan orang miskin. Setiap 1 hari tidak puasa 1 orang miskin, besarannya 1 mud.
Apa itu satu mut? Satu mut bukan dimut kemudian dikasih ya. Jadi satu mut itu seperempat sok. Satu sok itu kurang lebih 3 kg. Kita bayar zakat fitrah kan satu sok. Sokan bintang dan seterusnya. Berarti seperempat sok berapa? Satu mut itu 3/4 kilogram, 7,5 ons ya, atau 750 gram. Nggak sampai 1 kilo. Ada pendapat lain mengatakan satu sok itu memberi makan, fidyahnya itu satu sok. Ada lagi pendapat setengah sok. Muhammadiyah memilih minimal ya, 1 mud ya, 3/4 kilogram. Kalau harga beras 1 kilo berapa? 12, berarti 3/4 berapa? 9.000 ya, tidak sampai 10.000 bayar fidyah. Kalah dengan harga minyak goreng. Tapi ibu-ibu kan masak pakai apa? Rebusan. Baik, kita lanjut. Wa kadzali hamil wa irdain. Begitu pula ibu hamil dan menyusui. Menurut tarjih Muhammadiyah, ibu hamil itu bayar fidyah. Ada pendapat lain, ibu hamil dan menyusui sama dengan orang sakit. Jadi harus apa? Mengganti di hari lain, mengkodok. Ada juga pendapat yang lebih luas lagi. Kalau ibu hamil atau menyusui itu khawatir akan anaknya, anak yang dikandung, janinnya, atau anak yang disusui, maka dua, di samping bayar fidyah juga mengkodok. Ibu-ibu pilih mana? Bayar fidyah, mengkodok atau dua-duanya? Yang pertama itu apa? Ya, ikut putusan tarjih ya. Karena ini didasarkan, kita lihat dalilnya ya, didasarkan oleh pernyataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah datang seorang ibu hamil bertanya tentang keadaannya ketika tidak puasa. Apa kata Ibnu Abbas di hadis yang kedua ini ya? Anti bimanzilatil lati la tuti. Anda wahai ibu yang sedang hamil, status Anda, kedudukan Anda sama dengan orang yang tidak kuat. Fa'alaikil bidah wala qada'a alaiki. Maka Anda hanya bayar fidyah, tidak ada qada. Ini pernyataan Ibnu Abbas, juga di lain kesempatan Ibnu Umar. Ya. Jadi bayar apa? Fidyah saja. Kalau pendapat lain, ada yang menyamakan dengan orang sakit tadi yang harus mengkodok di hari lain. Sampai di sini sebelum saya lanjutkan ke bahasan kedua, karena tadi pembawa acara minta di tengah-tengah itu boleh bertanya, tidak harus di akhir. Monggo, saya persilakan. Tapi kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, silakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sudah usah karena setiap tahun kan dibahas ini. Ini berkenaan dengan orang yang bekerja berat. Memang setiap hari kerjanya berat. Ketika puasa pun juga tetap kerja berat. Hari biasa juga kerja berat. Saya otomatis kan tidak berpuasa. So-soan berat. Statusnya tadi masuk ke mana? Apa masuk ke orang curhat sakit atau orang yang hamil atau orang yang menyusui? Itu kan tidak ada penjelasan. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ya, itu ya. Baik, terima kasih. Yang pertama tentang kewajiban puasa itu untuk orang beriman. Dalam masyarakat ini kan banyak orang Islam dengan orang yang beriman itu beda. Ada yang mengatakan saya Islam tapi tidak diwajibkan untuk puasa karena puasa itu hanya untuk yang beriman saja. Jadi bukan kewajibannya bukan orang Islam. Mohon penjelasan. Kemudian yang kedua, nilai-nilai puasa itu, nilai spiritualnya itu gimana? Zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad. Misalkan ada puasa, ini ada sholat untuk cari rezeki, itu sholat juga dan sebagainya. Nah, ini apakah ada nilai spiritual dari puasa itu? Misalkan kepingin sehat, supaya sehat saya akan berpuasa.
Niatnya memang untuk Allah. Supaya enteng jodoh saya misalkan supaya cepat Lambaikan tangan ke kamera, Bos. Ya, saya mulai dari pertanyaan pertama ya dari Pak Zain tadi. Pekerja berat tidak termasuk dalam konteks ayat-ayat yang ada. Tapi kalau diijtihadi, ya, dicari yang tepat, itu sama dengan orang yang tidak puas. Cuman begini, seringkali Pak tukang itu sudah merasa dirinya akan bekerja kemudian tidak puas. Hemat saya, dia agungkan dulu syariat itu. Dia ikut sapu. Setelah itu dia sholat subuh mungkin ya. Ya memang harus sholat subuh. Nah, dia mulai bekerja dengan kebiasaannya. Tiba di tengah hari kok betul-betul gak kuat. Disitulah dia boleh berbuka. Ya, kalau langsung dari pagi sudah ngopi kan seakan-akan tidak mengindahkan syariat. Dan hukumnya dia wajib sebenarnya mengganti di hari lain. Saya kira ada kok masa off-nya itu ya. Masa setiap hari bekerja terus gitu ya. Ya, memang ya bisa ada off-nya itu. Kalau misalnya dihitung nggak ada off-nya hanya hari Minggu saja, ya hari Minggu itu dia puasa. Berapa hari Minggu yang ada dari 11 bulan itu? 4 kali 11 sudah cukup sebenarnya kalau dia. Cuman masalahnya dia mau atau tidak. Disinilah kebenaran iman yang menjadi bukti. Ya, jadi yang dipanggil itu orang-orang yang beriman. Nah, nyambung pada pertanyaan tadi. Orang Islam itu ya orang beriman. Masa dia tidak beriman pada Allah? Ketika dia menyatakan keislamannya kan dia mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah, itu keimanan. Walaupun imannya belum bertengger kuat di hatinya, itu persoalan lain. Ketika dia sudah Islam, dia diwajibkan. Karena hadis Nabi, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Salah satunya puasa Ramadan. Jadi sekalipun dia Islam, dia menyatakan dirinya tidak beriman gimana? Apa dia tidak mengimani Allah? Kalau dia tidak mengimani Allah, batal keislamannya. Jadi orang beriman itu juga otomatis, orang berislam itu otomatis beriman. Tetapi dalam ayat tertentu dalam surah Al-Hujurat memang ada ayat yang bunyinya begini: kalian baru berislam karena belum masuk iman ke dalam hati kalian. Itu ada. Itu artinya bahwa iman itu tingkatnya lebih tinggi daripada sekedar Islam. Tapi Islam itu sudah mengimani Allah. Kalau dia tidak mengimani Allah sebagai Tuhan, berarti dia batal keislaman. Maka orang Islam pun tetap wajib puasa berdasarkan hadis bunyal Islam ala khamsin. Kemudian yang kedua tadi tentang apa? Nilai spiritual. Apa nilai spiritual? Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, itu pernah mengatakan begini: mazalatit taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran minal halal makhafatal haram. Orang bertakwa itu senantiasa memiliki derajat ketakwaan apabila mampu meninggalkan banyak yang halal karena khawatir akan terjerumus pada yang haram. Yang halal-halal ini bagi orang zuhud, ya bagi orang-orang, jangan terlalu banyak dilakukan. Oh, halal semua dilakukan, memang boleh, ya. Tapi bagi orang bertakwa, jangan terlalu banyak kehalalan itu karena cenderung itu akan membuat seseorang lebih mudah untuk mendekati yang haram. Jadi sisi spiritualnya adalah kalau Allah melarang yang boleh di waktu tertentu dari fajar sampai maghrib, itu sebagai sarana untuk melatih diri bahwa di kesempatan lain yang haram akan dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia yang halal saja mampu meninggal, apalagi yang haram. Makan boleh atau tidak? Boleh kan? Tapi tidak boleh saat puasa. Minum boleh atau tidak? Boleh, tapi saat puasa tidak boleh. Hubungan suami istri boleh atau tidak? Boleh, tapi tidak boleh saat berpuasa dan iktikaf.
Jadi kalau seseorang terlatih untuk meninggalkan yang halal-halal tadi dalam durasi tertentu yang dilatih lewat syariat, maka insya Allah dia sebenarnya lebih terlatih lagi untuk meninggalkan yang tidak boleh. Karena itu ibadah puasa itu ibadah rahasia dan mewujudkan kebenaran iman pada diri sendiri. Kalau kita lihat struktur ayat 183 itu antara iman dan takwa, di tengahnya puasa. Di puasa mengantarkan orang beriman menuju pada ketakwa. Ketakwaan itu apa? Menurut Ali bin Abi Thalib ada 4 ketakwaan. 1, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang maha jali, itu orang bertakwa. Yang kedua, wal amalu bit tanzil, mengamalkan yang Allah turunkan berupa wahyu, baik wahyu berupa Al-Quran maupun hadis. Kemudian yang ketiga, wal qana'atu bil qalil, selalu merasa qana'ah dengan rezeki walaupun sedikit. Dan yang terakhir, wal isti'dad li yaumir rahim, dan bersiap-siap untuk hari akhir, untuk hari perjalanan yang masih panjang menuju surga. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa itu sangat tak ada tandingannya kata Rasul. Jadi ketika Abu Umamah Al-Bahili tanya, wahai Rasulullah nasihati saya, wahai Rasulullah beri saya satu amalan ibadah. Apa kata Rasulullah? Alaika bis-shaum fa innahu la idla lahu. Wahai Abu Umamah, kamu puasa, karena puasa tidak ada baginya. Jadi sisi spiritualnya akan dipahami sendiri nanti oleh mereka yang menjalankan puasa. Allah. Ada lagi yang lain? Lanjut ya. Lanjut pada bulan. Idza tabayyana lakal fajrul tsani ay as-shadiq fala taqul wa la tashrab. Kalau sudah terlihat jelas atau sudah masuk dengan jelas fajar yang kedua yang disebut fajar shadiq, jangan lagi makan, jangan lagi minum karena sudah mulai puasa. Wala tuwaqin imra'ataka, jangan lagi berhubungan dengan istrimu. Tapi kalau berhubungan sebelum fajar, belum mandi, tidak mengapa. Belum mandi junub, masih dalam keadaan junub, ya, tidak mengapa. Tapi jangan lama-lama karena subuhnya mepet, ya. Segera mandi, walaupun sudah azan, segera mandi. Kalau sampai terjadi hubungan suami istri, wa idza waqa'ta fakabbir bi itaqi raqabah. Kalau sampai terjadi hubungan suami istri di siang Ramadan, maka bayar kafarat. Ada hierarki kafaratnya. 1, bebaskan budak. Wa illam tastati fasum syahrain mutatabi'ain. Kalau enggak mampu bebasin budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau saya menjelaskan hadis ini, boro-boro 2 bulan, 1 bulan aja enggak sanggup. Wa in lam tastati, kalau juga puasa 2 bulan itu tidak sanggup, fa'at'im sittina miskinan muddun, maka beri makan 60 orang miskin, setiap orang miskin 1 mud. Wasum yauman makanahu, dan ganti puasa di hari puasa di mana Anda berhubungan suami istri tadi, ganti di hari lain, kodok, ya. Tetap di kodok, walaupun sudah bayar kafarat, tetap juga mengkodok. Ini pernah terjadi pada zaman Nabi. Wahai Rasulullah, saya celaka, saya binasa. Apa yang membuatnya celaka? Saya berhubungan dengan istri saya di siang Ramadan. Kemudian Rasulullah menyebut kafarat. Apakah kamu bisa membebaskan budak? Tidak bisa. Apakah kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Tidak bisa. Kemudian yang terakhir, apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin? Tidak bisa juga. Itu berani melanggar larangan, tidak jelas menanggung kafarat, ya. Akhirnya Rasulullah masuk ngambil 1 keranjang kurma. Ya sudah,
beri makan 60 orang miskin dengan kurma ini. Terus dia bilang gini, wahai Rasulullah, di kampung saya dan keluarga itu paling miskin. Ya sudah, wa'atin ahlaka. Kalau gitu beri makan keluarga. Nah ini maksiat yang membawa berkah. Sudah membatalkan puasa dengan hubungan suami istri, seharusnya bayar kafarat, malah tambah satu kurma, dapat keranjang kurma. Tapi tidak untuk ditiru ya, karena nggak ada yang ngasih keranjang. Baik, lanjut. Siapa yang wajib mengqadha? Wa idza irtakabtal mubtilat as-sabiqah faqdi bi yaumin akhir. Kalau Anda sampai melanggar ketentuan tadi, maka minum hubungan suami istri, gantilah di hari lain. Berarti yang wajib mengqadha siapa? Yang makan, yang minum, yang berhubungan suami istri, plus yang haid dan nifas. Illa an takuna nasiyan, kecuali kalau lupa. Jadi sedang puasa, kalau di meja makannya ada makanan, terus makan, nggak tahu kalau sedang puasa, ini dikategorikan lupa, boleh lanjut puasanya. Tapi kalau sudah ingat masih makan, batal. Ya. Pas ingat langsung selesai, walaupun masih kita di tengah piring. Ya, jangan dihabiskan. Tidak ada ungkapan mubazir saat itu ya. Karena sedang melakukan yang wajib, yaitu puasa. Tapi kira-kira Bapak Ibu, kalau hubungan suami istri mungkin lupa karena dalam hadis tentang lupa itu hanya makan dan minum. Tapi dalam putusan tarjih ini berarti masuk hubungan suami istri bisa lupa ya. Kalau pas ingat di tengah berarti harus berhenti gitu ya. Jadi tidak masuk orang sadar. Kemudian orang mata min maulika wa alaihi shaum fasum anhu. Yang meninggal dari ayah ibu kalian, kalau dia punya hutang puasa, boleh digantikan, boleh mewakili. Misalnya ibunya punya hutang puasa 10, anaknya 5, dibagi 2. Jadi boleh. Kalau belum meninggal. Kemudian yang harus dihindari, kalau meninggal amali wal jahar, tinggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, dan kejahilan, berbuat jahil, membuli, merukun. Wala tarbut wala tashar, jangan berkata perkataan kotor atau porno, dan jangan mencaci maki. Fa in syata maka ahadun faqul inni mur'un shahid. Kalau Anda ditantang duel, mencaci maki, dihina, diledakkan, katakan saya sedang puasa, jangan diladeni. Wala tubalik berubah madawal istinsa, jangan galak ketika berkumur, ketika membuang air ke hidung saat berwudu. Wala tuqabbil imra'ataka malam tamlik irbata, jangan mencium atau memeluk istrimu kalau tidak kuat menahan hawa nafsu. Wala ba'sa an tasbah, tidak mengapa bersiwak atau gosok gigi. Wa anta bertasiru binal har, juga tidak mengapa mandi karena panas. Cuaca panas, mandi tidak membatalkan puasa, siwak tidak membatalkan puasa. Bahkan ini semua pun tidak membatalkan puasa, hanya mengurangi nilai puasa. Makanya ada hadis yang mengatakan betapa banyak orang yang berpuasa hanya dapat haus dan lapar. Kemudian sahur dan iftar. Idza aradta an tasum fatasahhar. Kalau Anda akan berpuasa, makan sahurlah. Wa akhir waktahu,
akhirkan waktunya sebelum masuk subuh, menjelang adzan subuh. Wa mata gharabati syamsu fa'ajjil al-iftar. Kalau sudah terbenam matahari, segera berbuka. Dengan apa berbukanya? Ala tamrin wa in lam tajid fama'un. Jadi berbuka itu ada 3 tingkatan. Kalau ada kurma yang basah, yang segar, itu yang utama. Kalau nggak ada kurma segar atau kurma basah, kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering, air putih. Ini takjil yang sunnah dulu. Ya selebihnya silakan. Tapi jangan sampai makan besar dulu. Makan besar nanti setelah maghrib. Makanya tidak benar yang beredar di masyarakat berbukalah dengan yang manis. Itu tidak benar. Bahkan sampai dibuat konten ya. Saya cukup berbuka dengan melihat wajahmu. Ini apalagi salah ya. Jadi yang manis itu kurma maksudnya ya. Itu ada hadisnya. Kurma segar, kalau nggak ada kurma kering, kalau nggak ada air putih, baru boleh kuliner yang baru ya. Supaya dapat sunnahnya. Kemudian apa doa yang sahih? Doa yang sahih zahabal zoma wa batalatul urul wa tabatal ajur. Ada doa yang populer tapi tidak sahih hadisnya. Allahumma la tasuddi wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu bi rahmatika ya arhamar. Ini sangat populer doanya tapi hadisnya lemah. Kalau doa yang ada dalam tulisan kaji ini, caranya makan dulu. Karena redaksinya berbunyi telah hilang haus, telah basah kerongkongan. Kan kalau belum makan nggak mungkin, ya kan? Nah, telah ditetapkan pahala. Itu sahur dan berbuka. Yang terakhir, bahasan ke-6 tentang fadhailul a'mal. Amal-amal utama apa saja yang dilakukan di bulan Ramadan. Idza kana Ramadan fa'akthir minas shadaqah. Kalau sudah masuk Ramadan, perbanyak sedekah. Sedekah itu bahasa yang umum, bisa berupa harta, bisa berupa amal soleh. Tapi maksud tadi di sini adalah harta. Ya, sedekah harta. Makanya dalam hadis kita membantu pedagang naruh dagangannya di atas kepalanya itu sedekah. Kita berjalan ke masjid setiap langkah sedekah. Kita mengucapkan subhanallah sedekah. Kita mengucapkan alhamdulillah sedekah. Bahkan kita senyum juga sedekah. Artinya sedekah itu bahasa yang umum. Bisa berupa amal soleh, bisa berupa harta benda. Wa mudaratatil Quran, perbanyak juga tadarus. Kalau hari biasa itu setengah halaman, dan nanti di Ramadan 1 halaman, perbanyak. Kalau bisa hatamnya, karena ada 30 hari puasa, per 1 hari puasa satu bus. Waktu dia mulai hingga asyrata raka'atan, dirikan sholat malam atau sholat tarawih 11 rakaat, arba'an al-matna la-talata. Bisa dengan formasi 4-4-3 atau 2-2-2-2-3. Yang terakhir, putusan terakhir, wa'takif fil ashrul awakhir, beriktikaflah di 10 hari terakhir. Iktikaf harus di masjid. Kalau tidak bisa 10 hari, minimal ya seperjam, setengah jam ya. Kita duduk di sini sambil zikir, sambil baca Quran,
sambil istighfar dan lain sebagainya. Setelah seluruh putusan tajwid, setiap putusan ada dalilnya, tapi kita keterbatasan waktu mungkin kita tidak sampai membahas dalilnya. Masih ada waktu, barangkali ada yang ingin menambahkan, ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Monggo Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Nggak ada? Oke, untuk akhirnya di mana hujan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sholat malam itu bisa banyak macamnya. Ada tahajud, ada witir. Ya. Tapi kalau qiyamul lail, seluruh ibadah makhluk yang dilakukan antara isya sampai subuh itu namanya qiyamul lail. Jadi orang baca Quran, orang beristighfar, orang berdoa, itu disebut qiyamul lail. Tapi kalau sholat ya hanya tahajud dan witir. Kalau dilakukan jam 9 boleh, tidak harus langsung setelah isya, ya. Tapi yang diamalkan di masyarakat kita langsung setelah isya, supaya tidak memberatkan. Nanti kalau jam 9 sedikit yang datang tarawih, jadi langsung setelah isya. Boleh nanti di sepertiga malam akhir, karena waktunya juga yang utama di situ, sepertiga malam akhir. Sedangkan ibu-ibu tidak ikut ke masjid juga tidak apa-apa. Tapi tidak ada halangan bagi ibu-ibu yang ingin ke masjid, ya, boleh ke masjid. Ya. Ada hadis Nabi yang mengatakan yang paling baik di rumah. Tapi masalahnya hadis itu diamalkan ketika sholat saja, ketika arisan keluar rumah, ketika belanja ke pasar, ke mall, keluar rumah, ya. Jadi ya keluar aja untuk semua keperluan selama mampu menjaga diri dari fitnah, dari tabarruj dan seterusnya. Jadi tidak mengapa wanita datang ke masjid, sholat di masjid, pahalanya sama dengan laki-laki. Baik, Allah. Bang, ada ada waktu 20 menit. Ada? Belum? Boleh. Maka Bapak Pak Farid, Mbak kalau ada closing statement. Bapak, Ibu, mari kita siapkan diri kita untuk menyambut Ramadan. Besok malam sudah masuk Ramadan menurut Ustaz Muhammadiyah, dan sekaligus besok malam sidang isbat Kementerian Agama untuk menentukan apakah puasa itu hari Sabtu atau hari Ahad. Ada dua kemungkinan pemerintah melalui Kementerian Agama. Sidang isbatnya besok setelah maghrib. Menunggu informasi dari pemantauan hilal yang dilakukan di beberapa tempat. Memang Pak Kim sempat menyampaikan wacana sidang isbat itu biayanya besar, karena masing-masing tempat pemantauan itu ada anggarannya. Kemudian mengundang ormas di seluruh perwakilan yang ada itu juga membutuhkan
kan bisa, pokoknya sudah dihisap, kemudian ditentukan, tidak perlu sidang isbat, cukup pengumuman pemerintah. Karena itu Wakil Presiden barusan mengatakan kalau bisa nanti suasana sama dengan Muhammadiyah. Nah, belakangan ini dua pernyataannya sejak lama kita tunggu dan tidak ada. Pertama, yang mudik harus pakai booster. Saya sudah terlanjur mau mudik. Yang kedua, usahakan puasa itu ikut Muhammadiyah. Ya, saya kira itu. Mohon maaf jika selama penyampaian ada hal yang kurang berkenan, ada kekurangannya, dan terima kasih.